Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aul Yahdanuwaji, NIM 20205314. Di sini saya akan mempresentasikan video metodologi penelitian, yaitu analisa data kuantitatif bagi part 2, bagian 2. Modul ini berisi materi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung untuk melaksanakan penelitian. Analisa data kuantitatif. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika apa yang akan kita gunakan. Untuk itu, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode-metode statistika yang umum digunakan dalam penelitian dan bagaimana menginterpretasikannya secara umum. Analisa data dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada gambaran tahapan analisa data. Ada terdapat tabel isi tabel, pengelompokan data, verifikasi data, pengumpulan data. Di bawahnya terdapat cek konsistensi data antar tabel. Di sampingnya analisa masing-masing tabel dan kesimpulan. Distribusi frekuensi. Bila kita mengumpulkan sejumlah data yang cukup besar dan belum dikelompokkan, maka kita tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang ada. Untuk itu, maka data yang tersebut perlu dikelompokkan ke dalam suatu distribusi frekuensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompok ke dalam beberapa kelas, sehingga menjadi data yang terkelompok. Distribusi frekuensi biasanya digunakan untuk memberikan informasi yang menggambarkan keseluruhan sampel atau populasi yang diteliti. Berdasarkan dari sifat datanya, distribusi frekuensi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerik. Jika pengelompokan klasifikasi frekuensinya didasarkan pada keterangan yang bersifat kualitatif, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya, maka disebut dengan distribusi frekuensi kategorikal. Misalnya pada tabel 1. Berikut ini menunjukkan distribusi frekuensi berdasarkan gender atau jenis kelamin yang ikut kursus komputer. Di sini terdapat tabel jenis kelamin, yaitu ada pria, wanita. Jumlahnya yang pria yaitu 20, wanita 35. Kalau dijumlahkan semua yaitu 55. Selanjutnya yaitu cross tabulation dan korelasi. Cross tabulation adalah sebuah teknik visual yang memungkinkan peneliti menguji relasi antar variabel. Cross tabulasi ini juga berfungsi untuk memberikan gambaran tentang data yang dikumpulkan secara penelitian. Untuk menerangkan secara umum mengenai populasi yang diteliti, biasanya digunakan statistik inferensi atau disebut dengan inferential statistik. Korelasi merupakan suatu metode yang menggambarkan hubungan di antara satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan asosiasi linear di antara dua variabel. Sebagai contoh, kita ingin melihat bagaimana hubungan antara lamanya waktu belajar dengan nilai ujian yang didapatkan. Korelasi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Korelasi ada yang bernilai positif, negatif, dan nol. Tidak ada hubungan. Korelasi biasanya diukur dengan suatu koefisien yang mengidentifikasikan beberapa banyak relasi antar dua variabel. Daerah nilai yang mungkin adalah +1
sampai min 1, di mana plus 1 menyatakan hubungan positif yang sangat erat, sedangkan min 1 menyatakan hubungan negatif yang erat. Regresi. Analisis regresi digunakan apabila kita ingin memprediksi hasil penelitian kita dengan menggunakan dua variabel atau lebih. Analisis regresi merupakan proses membuat fungsi atau model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menentukan satu variabel dari variabel lainnya. Analisis regresi sederhana biasanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel terikat disebut dengan dependent variable yang merupakan variabel yang akan diprediksi, yaitu Y, serta variabel bebas explanatory variable atau independent variable merupakan variabel yang tidak dapat dimanipulasi. Persamaan garis regresi sederhana bisa dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 XY. Keduanya dicari dengan analisis kuadrat terkecil, yang merupakan suatu proses di mana model regresi dicari yang menghasilkan jumlah error kuadrat terkecil. Selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, analisis regresi juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent. Contoh regresi sederhana berusaha memberikan nilai ujian dengan lamanya waktu belajar. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda atau disebut dengan multiple regression model merupakan analisis regresi yang mengaji hubungan non-linear dan model regresi dengan lebih dari satu variabel bebas, atau analisis regresi dengan dua atau lebih variabel bebas atau dengan sedikitnya satu prediktor non-linear. Model regresi berganda probabilistik dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 kali 1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus dan seterusnya plus beta K X. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Model-model regresi. Analisis regresi berganda ini didasarkan pada model probabilistik yang terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Adapun model-model regresinya adalah sebagai berikut. Model deterministik yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X. Model probabilistik yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X di mana beta 0 sama dengan intercept populasi, beta 1 sama dengan kemiringan slope populasi. Uji t-test. Analisa t-test digunakan apabila kita ingin mengevaluasi perbedaan antara efek analisa t-test uji t. Biasanya digunakan untuk membandingkan dua kelompok dengan menggunakan min kelompok sebagai dasar perbandingan. Uji t akan mengidentifikasi apakah perbedaan antara kedua kelompok tersebut signifikan secara statistik atau tidak. Contohnya, jika diambil tinggi badan mahasiswa Fasilkom yang dibagi atas 2 orang mahasiswa putri yang terbagi atas 10 orang mahasiswa putri dan 10 orang mahasiswa putra, maka varians tinggi badan mahasiswa putra dan putri harus dianggap sama. Contoh, odometer merupakan alat ukur untuk mengukur mil
pada mobil. Seberapa besar tingkat kebenaran pengukuran? Dengan menggunakan 12 mobil yang melaju sejauh 10 mil yang diikuti dengan jarak mil selanjutnya, maka didapatkan angka odometer sebagai berikut. Dengan menggunakan signifikan 0,01, tentukan berapa besar odometer yang bisa dipercayakan atau tentukan hipotensinya. Di sini ada hipotensi statistiknya. H0 sama dengan mu sama dengan 10. HA mu tidak sama dengan 10. A sama dengan 0,1. DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 12. Min 1 sama dengan 11. TT sama dengan kurang lebih 3106. Di sini terdapat gambaran perhitungan hipotensi statistiknya. X yaitu terdapat jumlah mobil, jumlah 12 mobil, dan X kuadratnya akan dijumlahkan dari mil mobilnya. Jadi semua ini akan dijumlahkan, hasilnya segini, milnya dikuadratkan akan hasilnya segini. Gambar di samping ini mencontohkan gambaran bagaimana membuat hipotensi statistik dengan cara yang gampang. Di sini terdapat perhitungannya. Untuk hasilnya yaitu 0,19 dan t-nya sudah diketahui yaitu 1,67. Kesimpulan yang bisa diambil adalah menolak H0 karena nilai T dihitung lebih besar daripada nilai T tabel 1,67 lebih kecil ketimbang 3,106. Ini berarti jarak mil yang dihitung oleh odometer tidak signifikan atau berbeda nyata dengan jarak mil yang dihitung oleh mesin penghitung jarak yang ada pada mobil. Uji F tes dan uji Y tes. Uji F berguna untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi 0 atau adanya relasi yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji Y merupakan salah satu bentuk dari uji kenormalan dengan besar sampel lebih dari 30. Kita bisa mengetahui atau menghitung estimasi standar deviasi dari populasi dengan melihat rata-rata sampelnya. Berikut ini merupakan perhitungan statistik uji Y. Y sama dengan X min M per S, yaitu X yaitu sampel mean, M yaitu population, dan min, S yaitu population, dan STD deviasi. Selanjutnya yaitu analisis validitas dan analisis reliabilitas. Analisis validitas yaitu untuk melakukan analisis validitas dapat digunakan metode person, produk, momen dengan syarat sampel yang diambil bersifat normal, yaitu lebih dari 30, sedangkan bila sampel yang diambil kecil kurang dari 30 maka dapat digunakan metode Spearman-Rank correlation. Analisis reliabilitas. Untuk melakukan analisis reliabilitas dapat digunakan metode Cronbach
alfa. Jika convention yang dapat kurang dari 0,60, maka instrumen penelitian tersebut reliable. Cara memilih analisis data kuantitatif. Di sini terdapat bagan yang dapat membantu kita dalam memilih analisis yang dapat digunakan untuk mengolah data secara kuantitatif. Yang pertama star interval, yaitu dipecah, ada relate, compare, compare, di bawah compare dan normal dan normal, di bawah itu ada dependent, independent, dan ada di bawahnya lagi dan ada yang lainnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.